Kasih Mbak Sa. Kembali saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua mahasiswa ya. Sekarang masih mahasiswa karena kan aturan dari Komnas baru dinyatakan lulus apabila sudah menyelesaikan semua prosesi ujian akhir, yaitu salah satunya adalah UKOM, ujian kompetensi, baik itu tingkat D3, tingkat D4, maupun profesi. Ini informasinya ada 3 institusi ya yang akan melaksanakan UKOMNAS, terutama profesi dalam waktu dekat ini, mungkin dalam hitungan hari meninggalkan waktunya, yaitu dari Universitas Muhammadiyah Malang, lalu ada Universitas Aisyah Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semangat ya buat teman-teman semua, karena kayaknya tinggal 1 minggu dan 2 minggu lagi kalau rata-rata, kalau kita melihat dari jadwalnya teman-teman semua untuk Komnas ini. Maka dari itu kita persiapkan sebenarnya semuanya, karena kita hanya mereview aja di sini. Saya yakin teman-teman semua dalam waktu pendidikan S1-nya dulu, mungkin kalau ada yang alih jenjang udah pernah D3 atau D4, lalu menempuh 13 bulan profesi, dan sekarang dihadapi dengan UKOM, saya rasa itu bukan hal yang sulit, karena ya itu mereview gitu ya. Jadi apa yang kita dapatkan semasa kuliah waktu S1 dulu, waktu D4 dulu, lalu tinggal di-recall lagi aja. Nah, pada kali ini saya akan lebih spesifik membahasnya, yaitu tentang kasus-kasus di anak. Jadi nantinya kasus-kasus di anak itu ada diperkirakan sekitar 20 sampai 35 soal dari 180 soal. Nah, nanti dipersiapkan teman-teman. Jadi seperti apa sih macam-macam soal anak itu? Jadi bermacam-macam. Misalnya saja dia bisa gabungan antara soal fisioterapi anak dengan soal kardiovaskular. Sebagai contohnya, anak dengan kardiovaskular berarti batuk pada anak. Lalu bisa juga tentang muskuloskeletal pada anak. Contoh kasusnya adalah torticollis congenital pada anak, itu kan muskuloskeletal juga, tapi terjadi pada anak. Tapi bisa juga dengan neuromuskular pada anak, misal contohnya adalah Earp palsy atau clamp palsy, dan lain-lainnya, kondisi saraf, permasalahan saraf tepi ataupun saraf pusat lainnya, dan kondisi lainnya itu masih banyak gitu ya. Jadi sebenarnya kompetensi pediatri ini adalah kompetensi yang mencakup semuanya, hampir seperti geriatri, sama seperti geriatri. Jadi semua kompetensi ini masuk, gitu. Muskulo masuk, neuro masuk, integumen ada, lalu apa lagi ya? Lagi sih, kardiovaskular ada, kardiopulmonal ada, gitu. Kalau kardiopulmonal udah dibahas sama Mbak Vidya di minggu lalu ya. Lalu di kasus muskuloskeletal juga udah dibahas sama Pak Dinuko beberapa waktu yang lalu. Lalu Mbak Dini ya, bahas apa ya Mbak Dini ya? Kasus-kasus ini ya, kasus-kasus neuro ya mungkin ya, yang dibahas sama Mbak Dini ya. Nah kali ini kita rangkum lebih singkat lagi yang ada di dalam soal UKOM, atau pada tema kali ini kita akan mereview soal UKOM pediatri. Baik, terima kasih Mbak Safira atas kesempatannya. Terima kasih juga Visioner udah beberapa kali mengundang saya. Saya mengundang diri saya sendiri jadinya ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi ada beberapa tips teman-teman untuk memahami dari soal kasus pediatri atau kasus fisioterapi anak. Yang pertama adalah teman-teman harus memahami tumbuh kembang anak normal terlebih dahulu. Saya rasa udah hafal lah ya. Minimal teman-teman itu dapat menghafalnya dari usia 0 sampai 12 bulan. Nah, ini ada beberapa tahapan ya, ada beberapa tahapan dari perkembangan anak. Dari 0 bulan atau dari kondisi baru lahir, atau dalam bahasa UKOM biasa disebut juga dengan neonatal ya, atau bayi baru lahir ya, usia 0 sampai 25 hari disebutkan neonatal. Ini banyak juga pertanyaan terkait dengan neonatal ini. Biasanya kalau terkait dengan neonatal, pertanyaan itu sekitar tentang Apgar.
Nah, pertanyaan saya kepada teman-teman, dijawab sendiri aja ya. Masih ingat nggak tentang Apgar gitu ya? Jadi bagaimana pengukuran dari suatu kondisi anak, melihat kondisi kritisnya, melihat kondisi kualitas hidupnya dari Apgar. Nah, masih ingat nggak? Apprehension, pulse, grimage, activity, dan respiratory atau refleks. Monggo, kalau lupa silakan dibaca lagi bukunya terkait dengan Apgar. Di sini saya tidak akan mengajarkan satu-satu karena seharusnya teman-teman sudah memahami itu semuanya. Karena tadi saya katakan di awal, pada hari ini karena waktunya singkat ya, 1 jam. 1 jam ini saya hanya akan mereview apa yang sudah ada di dalam memori jangka panjang kalian. Masih ingat di mana memori jangka panjang? Hipokampus ya. Jadi semua yang ada di memori hipokampus kalian kembalikan ke korteks supaya kita ingat sekarang. Ingat terus supaya nanti 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian pada saat UKOM pelaksanaannya kayaknya serentak ya UKOM-nya. Pada pelaksanaan UKOM itu nggak lupa gitu. Nah, biasanya permasalahan dari mahasiswa itu ingat tapi lupa gitu. Apalagi kan berburu waktu ya. 180 menit. Mana saya ngawas di salah satu perguruan tinggi di Solo ya. Banyak yang tidur waktu tryout gitu. Ayo siapa yang tidur, apakah ada di antara kalian waktu tryout kemarin tidur? Tryout dari IV. Jadi maksimalkan tuh 180 menit. Oke, kita kembali lagi ke kasus. Jadi teman-teman wajib hafal terkait dengan tumbuh kembang anak dari usia 0 sampai 12 bulan. Dari 0 hari. Yaitu kalau pembahasannya biasanya adalah kondisi Apgar. Lalu biasa juga yang akan ditanyakan itu adalah HPL, hari perkiraan lahir. Itu akan sering keluar. Karena beberapa ujian, bukan hanya profesi, tapi D3, ya saya juga menanyakan informasinya waktu ujian di bulan September kemarin, soalnya apa aja yang keluar pada mahasiswa tersebut, pada alumni tersebut, katanya HPL keluar. Oke. Karena dulu waktu saya UKOM, HPL juga keluar, ditanyakan. Kayak ibaratnya, ya pertanyaan itu terkait dengan hari keberapa sih, pada tanggal berapa sih perkiraan anak itu akan lahir. Nah, itu menjelaskan bahwa mens terakhir dari seorang wanita ini maksud. Oke, nanti mau dicari lagi. Lalu terkait Apgar, HPL, nah biasanya juga ada kalau neonatal itu kondisi TORCH. TORCH. Ya, jadi kalau yang masih asing dengan TORCH, ini adalah kondisi virus pada seorang anak. Jadi kalau misalnya dia terinfeksi, entah itu ibunya atau seorang anaknya, kondisi TORCH ini akan mengarah ke suatu diagnosa yang disebut juga dengan cerebral palsy. Tapi lebih spesifiknya, cerebral palsy yang dimaksud hanya ataksia atau atetoid. Jadi kalau misalnya ada soal yang menjelaskan bahwa seorang ibu terinfeksi TORCH, seorang anak terinfeksi TORCH, jangan berpikir bahwa itu adalah cerebral palsy spastik. Karena dari teorinya, cerebral palsy yang diakibatkan karena TORCH itu akan mengakibatkan ataksia ataupun atetoid. Lalu bagaimana dengan kondisi CP yang spastik? Nah, spastik itu nanti didapatkan di usia 2, 3, 4, pokok setelah lahir. Karena apa? Karena benturan biasanya. Atau karena demam tinggi, karena terjatuh, karena itu ya. Karena itulah contohnya. Kan trauma lebih tepatnya. Karena bagian korteks pada bagian luar. Nanti kita akan bahas tentang patofisiologinya. Oke, lalu berikutnya terkait dengan neonatal. Aduh, saya lupa. Apa lagi yang keluar ya? Oh iya, kongenital. Ya, pokok misalnya teman-teman ada mendapatkan suatu kasus yang disebut juga kongenital, itu akan selalu berkaitan dengan anak terlahir dengan kondisi, nah, berarti kongenital. Anak terlahir dengan kondisi, misalnya kalau dalam kondisi kongenitalnya itu hip dysplasia, adalah di mana terjadinya internal rotasi pada hip joint, ya benar, internal rotasi pada hip joint disertai dengan ekstensi pada knee dan tidak adanya
refleks ataupun skor Apgar dari A activity-nya itu rendah, maka itu akan menunjukkan suatu kongenital terkait dengan muskuloskeletal pada anak. Nah, monggo nanti silakan dicari lagi. Kasus-kasus kongenital itu apa saja sih terkait dengan kasus-kasus anak? Kita akan bahas nanti di slide berikutnya. Oke. Cukup kan terkait dengan apa tadi ya? Tentang neonatal. Kita masuk di usia berikutnya, teman-teman. Dalam usia berikutnya, yang kita bahas berikutnya adalah terkait dengan kemampuan motorik. Bukan hanya kemampuan motorik, contoh misalnya di usia 1 bulan, seorang anak dia mampu mengangkat kepalanya. Nah, tapi bukan hanya berdasarkan anak bisa apa yang kita bahas. Tapi sekarang mulai kita menganalisa dari gambar ini, ataupun imajinasikan kalian, pada saat mengangkat kepala, otot apakah yang berkontraksi? Tujuannya untuk apa? Biasanya soal UKOM akan mengarahkan ke kasus dan intervensi. Dalam kasusnya, contohnya, dia tidak akan menjelaskan diagnosanya apa. Biasanya soalnya seperti ini. Seorang anak usia 2 bulan dibawa ke seorang anak usia 10 bulan dibawa ke fisioterapi bersama ibunya dengan keluhan tidak mampu mengangkat kepala dan belum mampu untuk berguling. Oke, gitu ya. Contohnya itu. Jadi kita bisa berimajinasikan dalam mengangkat kepala dan berguling itu kira-kira di usia berapa? Yaitu di usia 1-2 bulan. Oke, kita dapat satu clue. Lalu, kalau misalnya di manakah pemberian stimulasi? Berarti kita tahu otot apa yang dimaksud untuk mengangkat kepala dan berguling. Sehingga area itulah yang kita akan berikan. Nah, biasanya akan ditanya, otot apakah yang lemah? Otot apakah yang harus distimulasi? Bagian manakah yang harus distimulasi? Bagaimanakah caranya memberikan stimulasi? Contohnya seperti itu. Begitu juga dengan tahapan berikutnya di usia 2 bulan. Pada saat on hand, pada saat on elbow, kepala mengangkat torak lebih tinggi dengan tumpuan yang ada di tangan, ini membutuhkan kemampuan apa dari seorang anak? Koordinasinya tersebut membutuhkan otot apa lagi? Nah, itu kan dibutuhkan. Begitu juga pada saat duduk. Imajinasikan lagi kita, bahwa pada saat duduk itu, seorang anak, dia membutuhkan kemampuan apa? Oh, ternyata kemampuan keseimbangan. Gitu kan? Keseimbangan duduk, artinya sudah masuk ke keseimbangan statis. Di manakah komponen dari keseimbangan statis yang dimaksud? Misalnya salah satunya adalah biasanya yang akan keluar itu adalah deep core. Begitu juga dengan kemampuan-kemampuan lainnya. Berdiri, nah berdiri dengan berpegangan, ya, dia butuh apa di sini? Kemampuan apa di sini? Oh, ternyata sudah ada kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Juga membutuhkan keseimbangan dinamis. Mulai diuji keseimbangan dinamis. Gitu. Seterusnya, merangkak, lalu ini mulai berjalan dengan pegangan, lalu ini berjalan dengan pelan, berjalan sendiri, dan seterusnya. Nah, itu membutuhkan kemampuan semuanya. Jadi tidak apa sih bahasanya? Tidak semesta-mesta ya namanya. Nah, itulah pokoknya. Jadi nggak harus anak itu pada saat dia perintah dari soal UKOM-nya adalah belum mampu berdiri. Jadi ada ini soalnya biasanya menjebak nih. Jadi anak usia misalnya 2 tahun datang ke fisioterapi dengan keluhan belum mampu berjalan. Kenapa berjalan? Oh, karena kemampuan berjalan ada di usia 2 tahun. Tapi ada clue lain. Ternyata dia juga belum bisa merangkak.
bukan merangkak deh, duduk deh, ya duduk deh ya. Duduk sendiri. Keluhan dari orang tuanya adalah belum mampu berjalan. Itu keluhan orang tua. Misalnya, berarti kan dalam proses anamnesis adalah kemampuan berjalan. Kemampuan berjalan. Anamnesis bertanya. Dalam proses anamnesis ada yang bertanya, Bu, keluhannya apa? Keluhannya anak saya belum bisa jalan nih, udah 2 tahun. Itu anamnesis. Tapi kan itu masih subjektif. Sementara setelah dilakukan pemeriksaan yang lebih detail oleh fisioterapi, anaknya belum bisa duduk juga. Maka dari itu, fokuslah terhadap kemampuan duduk sendiri. Kemampuan duduk sendirinya itu apa komponennya? Nah, dari komponen ini bisa kalian berkembang. Bagaimana stimulasinya, dan apa otot yang harus distimulasi, dan bagian komponen-komponen lainnya. Nah, monggo. Jadi banyak nih, udah satu PR nih. Satu PR dalam 1 minggu nanti ke depan, teman-teman wajib sudah bisa, setidaknya udah ada bayangan lah ya, anak usia 3 bulan tuh bisa ngapain sih? Lalu merangkak tuh usia berapa sih? Lalu berjalan seharusnya usia berapa? Nah, sebagai contoh, kayak misalnya anak usia misalnya ini kan 11 bulan dia bisa mengatakan berjalan. Lalu 15 bulan ibunya mengeluhkan belum bisa berjalan. Nah, apakah diagnosa medis yang terjadi pada anak tersebut? Kita bisa mengatakan bahwa delay development. Tapi kalau misalnya ternyata dia lebih jauh lagi dari skala Denver, dia adalah usia 3 tahun atau 2 tahun dah ya, lalu belum bisa berjalan. Nah, kita bisa mengarahkan ke permasalahan ataupun prognosis yang lebih parah. Misalnya saja adalah cerebral palsy, atau dalam kondisi patologis lainnya masih banyak ya, kondisi lainnya. Monggo silakan. Itu prognosis. Nanti kita akan bahas bagaimana soal prognosis yang dimaksud. Nah, setelah kita pahami tumbuh kembang anak normal, selanjutnya adalah kita pahami tentang refleks primitif. Ini yang terjadi pada soal-soal anak. Refleks primitif itu adalah suatu reaksi yang muncul pada anak setelah diberikannya aksi. Aksi ini berupa stimulus, sementara reaksinya ini berupa motorik. Stimulus sensorik dan reaksinya adalah motorik. Kayak contohnya misalnya kita dikagetkan, kita kaget gitu kan. Ada stimulus yang terdengar, ada sensoris yang aktif yaitu auditori, kita mendengar suara yang kaget, lalu ada motorik, kita bergerak. Kayak anak kalau misalnya dia kaget, dia akan mengabduksikan tangannya, lalu mengekstensikan shoulder-nya, dan ada elevasi dari shoulder. Nah, itu berarti refleks apa? Mbak Safila, apa refleksnya Mbak? Namanya Mbak? Bisa diulang Bapak tadi? Ya, refleks kaget. Lalu membuat anak itu mengangkat tangannya, dia abduksi. Apa? Moro refleks. Oke, moro refleks ya. Ada aksinya berupa auditori, dan ada reaksinya motorik. Itu baru satu refleks. Masih banyak refleks lainnya. Misalnya, pada saat kita memberikan stimulus taktil pada telapak kaki seorang anak, dia akan menggenggam jari-jarinya, sementara jempolnya akan membuka, akan mengarah ke ekstensi. Ada aksi dan reaksi. Aksinya memberikan stimulus berupa taktil, dan reaksinya berupa gerakan dari jari-jari. Oke, salah satu refleks itu adalah namanya Babinski. Dan masih banyak refleks lainnya pada anak. Nah, selain nama dari refleksnya itu, teman-teman juga harus tahu di mana lokasi dari refleks tersebut. Gitu ya. Kayak contoh kemarin ada yang bertanya sama saya, bagaimana refleks labirin, gitu ya. TLR, gitu ya. Saya nanya balik, TLR yang mana dulu, gitu kan? Karena TLR kita pahami ada 2 dulu, bukan hanya 1.
TLR dalam posisi ekstensi dan TLR dalam bentuk fleksi. Dan reaksinya dia akan mengangkat ekstremitasnya. Pada saat bayi aduh saya nggak ada bonekanya di sini. Pada saat bayi dalam posisi ekstensi kita pegang seperti ini, dia akan mengekstensikan kakinya ke atas. Nah, lalu pada saat kita memfleksikan bayi dalam bentuk trangnya kita fleksikan, atau kepalanya kita fleksikan, kakinya juga akan fleksi. Dan dua-duanya adalah tonik labirin, refleks, TLR. Gitu. Dan masih ada 2 refleks lainnya. Monggo, nanti silakan kembali lagi dibuka catatannya. Jadi, pada hari ini saya tidak bakal ngasih semuanya gitu karena saya yakin teman-teman sudah dapat banyak hal, tinggal di-review lagi aja. Ya, tinggal di-review lagi aja apa sih yang didapat waktu pediatri selama praktik kemarin, baik itu komprehensif ataupun pada saat profesi. Gitu. Oke, kita sebagai contohnya, oh iya, sebelum saya contohkan refleksnya, lalu ada lokasi ya. Lokasi refleks tersebut. Ya. Apa refleks yang ada di leher? Apa refleks yang ada di lumbal? Apa refleks yang ada di kaki? Apa refleks yang ada di tungkai? Apa refleks yang ada di tangan? Apa refleks yang ada di mata? Yang ada di mulut? Yang ada di pipi? Nah, banyak ya. Dan usia. Karena itu berpengaruh terhadap kemampuan dari seorang anak. Sebagai contohnya, kemampuan mororefleks, yaitu kemampuan menghisap anak. Itu harus ada sebelum anak itu dilahirkan atau dalam proses kehamilan 29 sampai 30 minggu kehamilan itu sudah ada mororefleks. Dan harus tahu hilangnya kapan. Nah, hilangnya itu adalah usia 4 sampai 5 bulan. Kenapa harus hilang? Karena di usia 5 bulan refleks itu akan terintegrasi untuk berubah menjadi kemampuan fisiologis, yaitu makan sendiri. Nah, maka dari itu, usia 5 sampai 6 bulan, anak sudah MPASI. Alasannya kenapa? Kemampuan refleksnya sudah optimal. Dia sudah berubah menjadi kemampuan fisiologis. Nah, begitu juga dengan kemampuan lain. Contohnya, Mbak Safila, yang on cam cuma Mbak Safila. Saya nanya Mbak Safila aja deh. Mbak Safila, stepping reflex di usia berapa, Mbak? Munculnya. Stepping reflex di usia berapa? 6 bulan, Pak. 6 bulan. Oke. Hilang di usia berapa? 10. 10. Baik. Benar nggak? Benar. Ada banyak yang 10 baru hilang. 6 baru muncul. Kenapa? Karena stepping reflex itu adalah persiapan anak untuk berjalan. Kalau misalnya di usia 15 bulan dia masih ada stepping refleksnya, anak nggak bakal bisa berjalan. Kenapa nggak bisa berjalan? Karena dia ogah menyentuh kakinya di lantai. Dia nggak mau. Karena stepping reflex itu aksinya adalah di kita menyentuhkan kaki anak di lantai, lalu mengangkat. Reaksinya adalah mengangkat. Tapi itu harus berubah optimal. Gitu. Nah, inilah dari refleks primitif. Jadi, teman-teman jangan hanya tahu lokasinya aja. Silakan nanti buka, saya rasa di Google banyak terkait dengan refleks primitif ini. Cari aksinya apa, atau bagaimana cara menstimulusnya, lalu cari apa reaksinya, lalu cari di mana lokasinya, dan berapa usia dia muncul, dan usia dia berubah menjadi optimal. Contohnya gitu. Oke, kita contohkan. Saya kasih beberapa refleks. Kalau saya kelupaan ya, nama juga manusia hilaf gitu ya. Kan udah nggak belajar lagi saya. Yang belajar kan kalian ya. Oke, jadi yang pertama kita mulai dari paling atas aja, ada namanya blinking. Refleks di mata, mengedip. Oke, mengedipkan mata, blinking. Lalu ada shaking. Lalu ada habis shaking, rutin. Oke. Terus yang di pipi rutingnya. Kalau shaking itu yang ada di bibir. Terus ada ATNR, STNR.
TLR. Lalu landau, galan. Lalu ada stepping. Lalu ada Babinski. Babinski tulisannya gini ya. Lalu ada grabs. Oke. Terus apa lagi ya? Apalagi ya? Apalagi Mbak Safila? Saya lupa ya. Puting, galan, Kalau mahasiswa lupa, nggak bisa dimaafin. Kalau dosen lupa nggak apa-apa. ruting, sakin, galan, Oh, galan ya. Galan udah ada nih. Galan, landau. Terus apa lagi ya? Terus saya lupa ya jadinya ya. Labirin udah. Oh ya, extensor withdrawal. parasut, Extensor atau flexor. Terus apa lagi ya? Oke, dan berbagai macam refleks lainnya. Banyak ya refleks ya. Monggo ya, nanti silakan dipahami. Ini udah ada beberapa clue dari saya terkait dengan nama refleksnya. Nanti silakan dicari PR buat kalian sendiri. Ya monggo kalau mau dikerjakan silakan dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan ya monggo nggak apa-apa. Jadi ya. Tapi saya rasa atau saya berharap ya teman-teman setelah ini atau besok pagi gitu ya langsung mencari refleks apa sih yang saya nggak tahu itu. Kalau udah tahu alhamdulillah, kalau udah ingat alhamdulillah. Tapi kalau misalnya lupa, monggo silakan dicari tahu. Kalau lupa silakan diingat, kalau nggak tahu silakan dicari tahu, gitu ya teman-teman. Nah ini refleks. Lalu berikutnya adalah patologis pada kasus anak. Sebenarnya nggak banyak loh patologis pada kasus anak ini. Nggak sebanyak seperti muskuloskeletal. Jadi patologis pada anak ini ya berkaitan hanya dengan kardio, muskulo, neuro, apalagi ya? Kardio, muskulo, neuro, udah gitu aja ya. Cuma 3 kan. Karena dia nggak sebanyak ini, nggak sebanyak geriatri untuk kasusnya, tapi lebih detail. Kayak kardio, kita contohnya aja ASD, atrium septal defect. Lalu contohnya lagi ada ya kalau ada ASD, VSD. Lalu ada lagi TOF dan kondisi-kondisi lain, asma ya. Dan lain-lainnya. Kardio, baik kardiopulmonal ataupun kardiovaskular. Lalu muskuloskeletal kita contohkan di sini adalah apa ya? CTOV. CTOV ini kasus muskuloskeletal anak yang wajib keluar. Lalu apalagi ya? Torticollis. Saya tuliskan yang wajib keluar aja ya, yang biasanya keluar. Flat foot malah nggak pernah keluar, padahal itu kasusnya mudah. Skoliosis keluar, biasanya loh ya. Skoliosis. Ini beberapa waktu sering keluar, tapi dia jarang keluar. Yang paling sering keluar itu CTOV biasanya. Terus apa lagi ya? Kasus muskuloskeletal anak, kok dikit ya? Hip dysplasia. Apalagi ya? Bu Darmin, apalagi ya Bu Darmin ya? Tahu nggak Bu? Apa Bu kasusnya lagi Bu? Bantu saya Bu. Apa ya Pak? Apa ya? Ingat-ingat ya? Biasanya asma udah ya. Torticollis udah, CTOV udah. Apa ya? Skoliosis. Apa ya? Oke, kalau neuro deh Bu. Cerebral palsy. Neurosipin Pak. CP, ada autism, Autis ya. terus ADHD. Iya. Saya tulis langsung tepi aja gitu ya, tepi terkait dengan permasalahan ortho palsy, clump palsy, dan lain-lainnya gitu ya. Lalu apa lagi ya, neuro ya? Apa Mbak Safila? Bantu saya Mbak Safila. Ada yang chat. DMP, distrofi muskular progresif, makasih ya.
ada DMP, oke, dan masih banyak ya. Nah, teman-teman ini wajib kalau kasus muskuloskeletal, kasus pediatri ini setidaknya hafal lah 20 kasus. 20 tuh nggak banyak loh, itu sedikit loh. Sedikit, serius. Kenapa saya katakan sedikit? Karena mahasiswa semester 3 aja, semester 3 S1, saya suruh mereka hafalkan 200 patologi yang bisa fisioterapi atasi. 200 loh. Saya paksa mereka, kan? Nah, apalagi kalian yang udah profesi, seharusnya 20 kasus ataupun 20 patologi anak udah pernah terdengar lah ya di kepala, kira-kira apa aja sih. Walaupun nggak tahu detail gitu. Kayak misalnya ASD. ASD itu apa? Oh, ASD itu ya udah permasalahan jantung pada anak gitu aja. TOF, ya udah TOF itu juga permasalahan jantung pada anak. Cukup itu aja. Jadi nggak usah detail TOF itu adanya kebocoran, lalu adanya kardiomegali, lalu adanya disertai dengan bla 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 panjang. Nggak perlu sama. Karena soal hukum tidak akan membahas patologi sedetail itu. Karena nanti setelah kalian mengetahui TOF itu apa, dia nggak bakal menanya tentang apa yang bocor. Bagaimana kondisinya, bagaimana tekanan jantungnya, nggak bakal nanya itu. Tapi yang ditanya itu adalah, biasanya yang terjadi adalah bagaimana cara mengeluarkan sekresi mukusnya, bagaimana cara breathing exercise-nya, itu yang ditanya nanti. Jadi sekilas aja teman-teman, kalau kenal CTOV ya udah, oh CTOV itu adalah kondisi kaki pengkor misalnya gitu. Intervensinya pakai apa? Misalnya Ponseti atau bisa pakai kinesiologi tape, monggo silakan. Mau Ponseti, mau pakai key tape atau mau pakai strapal, monggo silakan lah mau pakai apa. Tapi yang terpenting kondisinya teman-teman tahu. Tapi tadi juga tahu Ponseti itu apa dan bagaimana intervensinya apa. Tapi untuk detailnya, saya rasa dalam soal hukum tidak akan detail membahas di sana. Begitu juga tortikolis, kita cukup tahu di mana lokasi permasalahannya. Ada di leher, ya udah di leher. Dia otot apa? Nah kan lagi-lagi anatominya. Tortikolis terjadi permasalahan pada sternocleidomastoideus. Kira-kira arahnya kemana sih kalau misalnya dia menegang? Pertanyaannya biasa kalau tortikolis itu adalah arah stretchingnya atau arah penguluran. Nah, monggo, silakan dibahas. Skoliosis begitu juga. Skoliosis ini pernah keluar tapi jarang keluar. DMP malah sering keluar. Biasanya itu adalah bagaimana intervensinya pada kondisi DMP dan bagaimana prognosisnya. Nah, di sini kita akan bahas prognosis. Jadi teman-teman, selain mengetahui tentang nama-nama patologisnya, teman-teman juga harus tahu prognosis yang terjadi dari kondisi anak ini. Karena biasanya kita akan menargetkan apa intervensi jangka pendek dan apa intervensi jangka panjang. Kalau nggak tahu prognosisnya, kita akan kesulitan untuk menentukan itu. Lalu biasa juga langsung diterang-terangan ditanya bagaimana kondisi anak tersebut, apa yang harus dijelaskan kepada kepada orang tuanya terkait anak tersebut. Nah, itu akan dijelaskan dalam patofisiologinya. Bisa sembuh nggak dia? Masih ingat kan ya? Malam itu artinya apa dalam prognosis? Sanam artinya apa? Bonam artinya apa? Nah, itu kan prognosis. Monggo silakan diingat lagi terkait dengan prognosis. Saya rasa 1 dari 180 soal itu akan bertanya terkait dengan prognosis itu sendiri. Saya nggak tahu apakah nanti soalnya di pediatri atau malah di muskuloskeletal atau integumen, geriatri dan lain-lainnya. Nah, prevalensi. Setelah teman-teman tadi mendapatkan 20 kasus, teman-teman ketahui dulu prevalensi yang terjadi di Indonesia dari kasus tersebut. Semakin besar prevalensinya, kasus tersebut akan semakin kemungkinan besar keluar dalam soal hukum. Contohnya apa?
delay development. Prevalensinya sangat besar dalam kasus soal pediatri. Maka wajib ada delay development. Cerebral palsy, prevalensinya tinggi. Maka itu akan jadi soal yang wajib keluar dalam soal UKOM nanti. Autis. Lalu skoliosis. Dalam pernafasan biasanya ada asma. Dan kondisi-kondisi lainnya. Jadi teman-teman silakan sortir dulu kira-kira apa prevalensi yang paling tinggi dari suatu kasus. Sehingga itulah yang paling sering keluar dari soal tersebut. Down syndrome, benar sekali. Down syndrome itu juga sering keluar. Down syndrome itu biasa kalau yang ditanya itu biasanya adalah terkait dengan permasalahan keseimbangan atau permasalahan penyerta yang terjadi. Biasanya soalnya itu Down syndrome. Tapi ternyata disertai dengan ASD. Endingnya pertanyaannya adalah bagaimana cara merelaksasikan otot bantu nafasnya. Nah, jadi jangan terkecoh dengan itu. Atau Down syndrome biasa disertai juga dengan low tone. Bagaimanakah memberikan stimulasi pada kondisi Down syndrome tersebut? Nah, gitu. Oke, ini patologinya. Sebentar, saya bahas yang paling sering keluar, yaitu adalah tentang delay development. Terkait dengan delay development, dikatakan delay development apabila kalau dalam soal keterlambatan tumbuh kembangnya itu 5 bulan. Misalnya, anak berusia 2 tahun belum bisa berjalan. Oke. Faktanya memang kalau di lapangan 2 tahun belum bisa berjalan, biasanya akan langsung didiagnosa delay development. Begitu kondisinya. Tapi dalam soal UKOM, keterlambatan 5 bulan melewati dari Denver. Nah, jadi patokan kita adalah Denver di sini ya. Kalau di delay development untuk motorik ya, patokannya adalah Denver. Denver itu DDST. Kalau misalnya lebih dari 5 bulan dari tanggal Denver ataupun tangga Denver, maka dia bukan dikategorikan lagi sebagai delay development. Ada kasus tambahan yang terjadi atau clue tambahan yang terjadi. Misalnya saja disertai dengan infeksi virus. Infeksi virus. Atau tidak ada fokus. Nah, keterlambatan tumbuh kembang apabila diagnosa awalnya kalian mengiranya itu ada delay development, dia terlambatnya lebih dari 5 bulan dari skala Denver atau skala DDST, maka jangan berpikir bahwa kasus itu adalah delay development. Dalam soal pasti akan ada clue, tambahan. Entah itu infeksi virus, entah itu tentang atensinya atau tidak ada fokus, dan kondisi misalnya disertai dengan spastisitas ataupun kondisi lainnya. Maka itu akan mengarahkan ke diagnosa lainnya. Ini juga yang akan menentukan prognosis teman-teman dalam menentukan prognosis dalam soal UKOM. Ya kalau misalnya delay development, kita masih berpikir bahwa diagnosa dalam soal itu adalah delay development, maka kita berpikirnya dia akan sembuh dalam waktu yang cepat apabila distimulasi. Tapi ternyata kalau misalnya dia mengarah ke arah lain untuk suatu diagnosa medisnya, maka tidak bisa semudah itu untuk mendapatkan motorik kasarnya. Kenapa? Karena permasalahannya delay development itu bukan permasalahan utama lagi.
tapi sudah menjadi simptom yang terjadi dari permasalahan-permasalahan lain. Misalnya, dari clue spastisitas berarti kita mengarahkan kasus ini adalah cerebral palsy. Kalau tidak ada fokus, berarti kita bisa mengarahkan ke autis. Kalau ada infeksi virus, kita bisa mengarahkan ke CP ataupun kondisi lainnya. Kondisi permasalahan sistem saraf pusat lainnya. Nah, itu sehingga kita bisa bijak nantinya dalam menentukan intervensi. Sehingga kita bisa bijak dalam menentukan prognosis yang terjadi pada pasien tersebut. Nah, contohnya itu delay development itu yang akan sering keluar nantinya. Atau bahkan disertai dengan kasus lainnya. Misalnya ada warna biru pada bibir. Kan ini berarti menjelaskan bahwa terjadinya permasalahan jantung. Contohnya adalah tetralogi of Fallot. Padahal clue awalnya adalah delay development. Berarti kita ada contohnya kasusnya seperti itu. Nah, ini delay development. Kita ke contoh lainnya. Cerebral palsy. Seperti yang tadi saya katakan, cerebral palsy bukan hanya spastik saja. Tapi dia juga ada diagnosa lain dari cerebral palsy. Spastik, atetoid, dan ataksia. Di mana kalian juga harus, terutama profesi, ini juga wajib tahu di mana letak permasalahannya. Korteks, basal ganglia. Lalu ataksia ada di cerebellum. Kenapa kita harus tahu ini? Karena pada saat kita mengetahui diagnosanya spastik, atetoid, ataupun ataksia, dan kita langsung tahu, kita langsung connect, di manakah letak permasalahannya? Korteks. Apa fungsi korteks? Yaitu motorik kasar. Yaitu untuk penggerak utama. Primary motor cortex, ya, penggerak utama dalam suatu gerakan. Artinya ada permasalahan gerak, di mana geraknya dia akan terinformasikan berlebih atau akan muncul spastik. Basal ganglia, dia akan muncul gerakan misalnya koreo atau gerakan volunter. Sementara cerebellum yang akan sering muncul itu adalah kelemahan otot atau lotun atau kelemahan otot, lotun atau postur. Kita lihat lagi fungsinya. Ataksia, permasalahannya ada di cerebellum. Apa fungsi cerebellum? Oh, cerebellum adalah bagian otak yang berfungsi untuk menyimpan memori terkait dengan proprioseptif dan mengatur keseimbangan pada manusia. Sehingga apabila anak mengalami permasalahan pada ataksianya, dia akan mengalami permasalahan pada proprioseptif. Dia akan berakibat terhadap kelemahan otot, lotun, ya, gangguan pada postur, dan persepsi terhadap proprioseptifnya yang buruk. Apetoid, karena dia bermasalah di basal ganglia. Fungsi basal ganglia adalah menghasilkan neurotransmitter yang fungsinya adalah untuk memperhalus gerakan dari manusia. Nah, kita bisa menggerakkan tangan kita ke depan, kita bisa menulis dengan pulpen, kita bisa bergerak semau kita dengan leluasa sesuai dengan keinginan kita. Karena apa? Karena ada neurotransmitter. Ada dopamin di dalamnya yang memperhalus gerakan tersebut. Sehingga gerakan kita tidak patah-patah. Akan terus terhubung, akan halus gerakannya. Oke, gitu ya. Nah, ini contohnya yang paling sering muncul. Nah, ini kalau misalnya di soal UKOM, kalau udah ada cerebral palsy, udah ada spastik, yang biasa ditanya itu adalah bagaimana manajemen spastik. 1. Lalu bagaimana cara mengukur spastisitas. 2. Udah gampang lah ya. Manajemen spastisitas misalnya saja dengan pasas bisa. Pasas friction di arah Golgi tendon organ.
atau fasilitasi dan inhibisi pada kebutuhan anak tersebut bisa. Lalu apa ya, menurunkan spesifisitas. Neuromuscular tapping bisa kalau ada opsinya di sana, gitu ya. Lalu bagaimana cara mengukur spesifisitas? Satu-satunya jawaban yang selama ini digunakan yaitu Ashworth, nggak ada jawaban lain. Kalau ada pertanyaan bagaimana cara mengukur spesifisitas dalam kasus soal di atas, atau dalam kasus tersebut jawaban cuma satu, Ashworth. Baik itu dalam kondisi pediatri ataupun geriatri. Gitu ya. Atetoidnya sama. Bagaimana cara manajemennya atau bagaimana cara scoringnya, bla bla bla. Bagaimana tujuan utama dari fisioterapi? Kalau tujuan utama berarti target jangka panjang. Kalau misalnya apakah target jangka pendek dari fisioterapi, monggo silakan ada opsinya di sana, biasanya akan berbeda-beda. Oke, kalau ataksia ya kelemahan pada otot lutut postur berarti perkenalan proprioseptif. Biasanya dalam soal ini akan membahasnya tentang PNF. Oke, lanjut. Apa nih tulisannya? Intervensi pada kasus anak. Intervensi. Baik. Intervensi pada kasus anak. Sama seperti refleks. Intervensi kasus pada anak, kita harus tahu apa sih yang harus diberikan dalam kasus tersebut. Misalnya kita tahunya adalah yang paling sederhana. Infrared. Dari mana? Apakah penyebab kasus yang membuat dia harus diberikan infrared? Gitu kan? Kenapa harus dikasih infrared? Tapi kita juga harus tahu akibatnya. Jadi ada sebab dan akibat. Kita mempunyai alasan kenapa harus menggunakan SWD. Kita harus punya alasan kenapa kita harus menggunakan galvanik. Kita harus punya alasan kenapa harus pakai Faradik. Kita harus punya alasan kenapa harus pakai bobat. Alasan pakai PNF, NMT, dan intervensi lainnya. Ada sebab dan akibat. Kita punya alasan. Kalau kita tahu sebab akibat, sebabnya apa kita memberikan itu dan akibatnya nanti bagaimana? Kalau misalnya IR dalam teorinya, kita nggak bahas ini ya, nggak bahas prakteknya ya, karena praktek mungkin nanti akan ngapain sih pakai IR? Akibat dari IR itu apa sih? Saya mau tanya dulu deh ke teman-teman yang ada di sini. Siapa ya? Mbak Niken. Mbak Niken. Halo Mbak Niken. Mbak Niken masih bersama saya? Nggak ada. Oh ini siapa ini yang 5.000 per menit nih ada namanya? Atau siapa ya? Siapa yang mau bantu saya menjawab? Apa akibat dari pemberian infrared? Ada yang mau bantu jawab nggak? Ayolah. Biar kelihatan kayak aktif gitu loh diskusinya. Ayo apa? Mbak Ana Maratus. Monggo Mbak Ana. Bisa bantu saya menjawab Mbak Ana? Nggak ada yang mau jawab ya? Mas Fajar deh. Mas Fajar. Ya Allah, nggak ada yang mau jawab. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin lagi ini ya, lagi makan ya, atau lagi apa gitu ya. Oke, baik. Mbak Safila deh yang akan selalu pasti menjawab saya. Oke, Mbak Safila. Kira-kira akibat dari diberikan infrared apa, Mbak? Di situ kan ada radiasi ya Pak, dari infrared itu memberikan efek hangat gitu Pak. Jadi buat relaksasi otot gitu Pak. Oh, gelombang panas ya radiasi. Ya oke. Baik. Jadi kalau sebabnya kenapa harus dikasih infrared? Karena mungkin di situ terdapat ada spasmus pada otot begitu Pak. Jadi untuk relaksasinya bisa diberikan infrared. Oke, baiklah. Walaupun sebenarnya faktanya spasmus tidak diberikan IR gitu ya. Placebo gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Misalnya, kenapa kita harus memberikan infrared? Sebabnya adanya spasme. Ini kata Mbak Safila loh, bukan kata saya loh.
Jadi kalau salah nanti salahin Mbak Safila. Akibatnya ada relaksasi. Tekniknya gimana sih? Cara pakai infrared? Jaraknya 15 cm. 15 sampai 30 gitu, Jarak. Pak. Oke. Prinsipnya, apa prinsipnya? Ya prinsipnya adalah yang penting hangat gitu ya. Yang penting hangat, benar kan? Prinsip infrared yang penting hangat gitu kan. Kalau belum hangat, dekatkan lagi gitu kan. Dosis. FITT. Oke, infrared. Kalau misalnya kita menggunakan PNF. Saya mau nanya dong, siapa ya? Yang baru masuk tadi, Mbak Murtafiah. Mbak Murtafiah. Halo Mbak Murtafiah. Iya, Pak. Oke. Mbak Murtafiah, kira-kira kalau misalnya saya bertanya, apa sih alasannya harus diberikan PNF? Kita mulai dari sebab dulu. Merangsang proprioceptifnya, Pak. Kasusnya dulu. Biasanya PNF ini bisa diberikan pada kasus apa? CP, ada spastik. Adanya Stroke. spastik. Ada stroke ya, gangguan pola gerak berarti ya. Gangguan pola gerak. Oh, adanya gangguan pola gerak, makanya saya harus memberikan akibatnya. Akibatnya apa? Apa akibat dari pemberian PNF? Oh, ternyata dia merangsang atau informasi dari proprioceptif. Lalu, bagaimana tekniknya? Tekniknya adalah touch. Satu. Lalu adanya interaksi. Sadar. Terus apa lagi? Kontraksi otot. Lalu prinsipnya apa? Salah. Ini yang touch interaksi. Ini ada di ini ya. Bentar, saya salah. Duh, pieta tempornya malah salah. Kalau berarti ini adalah prinsip. Teknik. Tekniknya apa aja ya PNF ya? Mbak Mur. Mbak Mur. Ada CRF, Pak. Apa-apa ada? Contact leg stretching. Ada hold relax. Hold, relax. Terus apa lagi? Tekniknya. Hold, relax. Terus apa lagi, Mbak? Ayo. Dosisnya. Dan seterusnya. Oke. Nah, inilah intervensi. Jadi intervensi itu adalah bukan lagi teman-teman tahu, oh ternyata breathing exercise untuk paru. Ya. Tapi kalau misalnya beda kasusnya lagi, teman-teman udah buyar, lupa, bingung. Breathing exercise untuk apa? Atau intervensi untuk paru lainnya apa ya? Kayak misalnya postural drainase. Nah, kalau postural drainase kan dia punya prinsipnya adalah yang penting dia melawan gravitasi. Nah, bisa mengimajinasikan itu. Dan intervensi-intervensi lainnya. Monggo nanti sama-sama dibuat kelompok belajarnya habis ini. Ya, habis dibuat kelompok belajar, teman-teman diskusikan. Ya, kira-kira kamu intervensinya apa? Kamu intervensinya apa? Kamu intervensinya apa? Monggo jelaskan itu apa. Sekaligus bahas soal. Nah, kita bahas soal sekarang. Materinya cukup, sekarang kita bahas soal. Ayo, siapa yang bisa jawab ini? Ayo, yang bisa jawab berarti dia lulus UKOM. Kalau nggak jawab, berarti ya saya nggak tahu, yang mudah-mudahan lulus juga. Tapi yang bisa jawab berarti lulus UKOM. Silakan dijawab. Cepatnya. Siapa ini? DMP mungkin Mas Adnan. Iya. Benar sekali. DMP tadi siapa yang jawab ya?
Yang jawab saya. Evi Mas, maaf Oh, off Mbak Evi. kamera, Iya, iya, lagi iya, di Mbak. jalan. Oke, Mbak Evi. Terima kasih banyak. Wah, nih. Walaupun lagi di jalan tapi tetap belajar. Makasih, Mbak. Mbak Evi, makasih banyak, Mbak Evi. DMP ya. Distrofi muskular progresif. Cuman 3 orang yang jawab ya. Berarti yang lulus 3 orang aja nih nanti. Jangan sampai ya, mudah-mudahan lulus semua. Apakah kemungkinan penyakit anak tersebut? Apa ya? Apa clue-nya di sini ya? Karena kita harus menjawab, harus membaca soal terlebih dahulu. Kemungkinan penyakit anak tersebut mampu berjalan sendiri, disampaikan ibunya bahwa perkembangan normal, tidak ada masalah kan? Dia udah bisa berjalan sendiri 4 tahun, lalu tetapi akhir-akhir ini kalau berjalan sering terjatuh dan susah bangun. Kayak lagu ya, terjatuh dan susah bangun lagi, terjebak dalam lautan gelap malam. Lagu siapa itu ya? Oke, lanjut. Hasil pemeriksaan dari posisi duduk ke berdiri, anak melakukannya dengan cara merangkak terlebih dahulu. Kemungkinan menungging. Kedua tangan anak menekan kedua lutut, terus merambat ke atas, baru berdiri tegak. Oke. Kalau misalnya kita melihat dari jawabannya, secara palsi sangat tidak mungkin. Karena anak sudah 4 tahun dan bisa berjalan. Artinya, ini bukan permasalahan yang didapatkan sebelum tahun. CP tidak mungkin. PMA itu apa ya? PMA itu apa sih? Ada yang tahu? ALS saya juga nggak tahu itu apa kepanjangannya. AIDP juga nggak tahu. AIDP. Ntar saya cek. Siapa tahu ada AIDP. 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 AIDP adalah ada akut inflammatory demyelination polyradiculoneuropathy. Oke. Sebenarnya kalau dalam bentuk permasalahan ini sama loh kayak DMP. Tapi yang membedakannya adalah kalau DMP itu ya tadi AIDP ya. Saya tuliskan kepanjangannya ya. Saya juga nyontek nih. Saya cari di Google barusan. Saya nyontek. Akut inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Kayaknya percuma saya nulis ya, tulisan saya jelek ya ternyata. Dulu pernah bagus, tapi sekarang nggak tahu kenapa jelek. Oke, AIDP. Jadi AIDP ini sepertinya kayak ini ya, kayak polio gitu ya. Kayak polio itu, dan dia permasalahannya itu adalah pada saraf. Berbeda dengan DMP. Kalau DMP itu adalah ada suatu protein yang disebut dengan protein distrofi. Ya. Jadi protein distrofinya itu tuh dia tidak terproduksi dengan baik karena autoimmune disease. Nah, akhirnya tergeruslah pembentukan dari ototnya karena vitamin D dia tidak terproduksi dengan baik karena dari hormon distrofi tadi itu, protein distrofi tadi itu yang seharusnya dia akan membantu untuk mengikat vitamin D. Tapi permasalahan vitamin D-nya itu tidak terdistribusi dengan baik itu ke tulang maupun ke otot sehingga seorang anak ini mengalami penurunan pada kemampuan ototnya. Nah, oke. Nah, maka dari ini saya katakan tadi bahwa kalau misalnya kita melihat kasus, kita lihat prevalensinya. DMP itu masih besar prevalensi yang ada di Indonesia. Sementara AIDP itu sangat kecil. Karena AIDP ini biasanya ditemukan di Eropa. Kalau saya baca barusan sekilas. Nah, artinya kemungkinan walaupun kita nebak nih, kita nggak tahu nih. Jawabannya apa ya antara DMP sampai AIDP. Maka kemungkinan yang besar terjadi itu adalah DMP. Karena pembuat soal itu juga adalah orang Indonesia, pembuat soal itu adalah juga dosen fisioterapi. Kalau pediatri ya berarti dia peminatan pediatri. Kalau muskulo berarti muskulo. Dia adalah pembuat soal yang ada dari
Indonesia berarti dia membuat soal yang biasanya sering terjadi ada di lahan praktik. Nah, biasanya tuh kalau penguji akan mencuri-curi informasi kepada mahasiswa praktik. Kemarin di lahan praktik dapatnya kasusnya apa aja gitu. Nah, itulah dibuat soal kasusnya. Biasanya seperti itu. Udah ketahuan ya. Saya buat soal kayak gitu. Soal berikutnya, yuk. Ayo. Yang bisa jawab berarti lulus. Oke. Jawab ayo. Menjelaskan oke ya, baik. Kok ada jawaban lain sih? A semua. Ada jawaban lain nih. Oke. Baik, kita lihat, kita telah lagi. Kita baca dulu pertanyaannya. Apa yang harus dikomunikasikan fisioterapi ke orang tuanya setelah melakukan asesmen? Sebenarnya teman-teman nggak usah bertanya, nggak usah baca di atas. Cukup baca pertanyaannya aja kalau soalnya seperti ini. Kenapa? Karena ini tahapan dari proses fisioterapi. Dari asesmen, diagnosa, lalu dia akan menentukan prognosis. Setelah prognosis akan menentukan intervensi. Setelah tahapan rencana, lalu tindakan, evaluasi, terakhir adalah edukasi. Nah, ini tahapan fisioterapi. Sebenarnya nggak usah baca lagi. Jadi kalau nggak usah baca clue di atas lagi, cukup dengan membaca pertanyaan. Ini saya jelaskan tadi ya, bahwa akan ada satu soal terkait dengan bagaimana prognosis yang terjadi dari seorang pasien tersebut. Ada juga pertanyaan biasanya, apakah berapa waktu yang dibutuhkan seseorang setelah patah tulang untuk dia bisa berjalan, contohnya kayak gitu. Itu kan prognosis artinya. Dari mana taunya? Dari bone healing. Atau contoh lainnya, ada seorang pasien sprain grade 1, kira-kira butuh waktu berapa lama dia bersama fisioterapi. Ada pertanyaan seperti itu, tahu dari mana? Soft tissue healing. Kita tahu prognosisnya. Nah, ini adalah tahapan dari fisioterapi, yaitu asesmen, diagnosa, prognosis, rencana intervensi, tindakan, evaluasi, dan edukasi. Ini adalah tahapannya. Oke, jadi yang paling memungkinkan itu adalah menjelaskan permasalahan yang ditemukan. Karena dia menjelaskan prognosis yang terjadi kepada keluarga si pasien dan sekaligus memberikan diagnosis, karena itu wajib. Dalam merencanakan latihan di rumah itu kan edukasi. Berarti tahapan paling akhir seharusnya. Melakukan intervensi? Belum. Melakukan evaluasi langsung? Belum, itu fase terakhir. Melakukan pemeriksaan ulang? Ya, bukan juga gitu ya. Itu jawabannya paling benar. Terima kasih yang sudah menjawab semuanya. Adalah menjelaskan permasalahan yang ditemukan. Kita soal berikutnya. Aduh, kenapa ada soal kardio kayak gini? Yuk, yang bisa jawab berarti dia pinter. Kalau yang belum bisa jawab berarti harus belajar lagi. Harus jawab ya, harus jawab. Ayo, silakan dijawab.
Udah banyak jawabannya. D. Wih, makasih jawabannya keren banget ya. Makin banyak yang jawab. Nah, gitu dong kan aktif anak. D, bener nggak sih D? Mbak Aulia, tolong jelasin Mbak Aulia, kenapa jawabannya D, Mbak? D itu apa? Slide lagi. Ya, Pak. Ah. Kenapa jawabannya D ya, Pak ya? Dilihat dari kata kuncinya itu, pada pemeriksaan auskultasi didapatkan freckles pada paru kiri bagian lobus inferior. Jadi kalau misal ada sputum di bagian kiri, berarti miringnya ke arah kanan karena melawan ininya, Pak. Pokoknya bedanya itu. Oke. Jadi clue-nya sebenarnya di situ ya. Iya. Paru kiri, lobus inferior. Berarti kalau kiri berarti dia harus miring ke kanan. Kan? Iya. Kenapa harus miring ke kanan? Oke. Kita ingat tadi prinsip dari intervensi. Dalam postural drainase ini adalah gravitasi. Berarti tinggal lawankan arahnya. Teman-teman nggak perlu baca di atas. Maka inilah jawabannya. Kalau bertanya tentang postural drainase, pasti dia akan menanyakan bagaimana posisi dari pemberian postural drainase tersebut, gitu, teman-teman. Ini akan selalu keluar. Dan saya rasa ini adalah soal kardio termudah. Karena saya bisa jawab, berarti kan mudah ya. Kalau nggak bisa jawab, berarti itu soal yang normal. Ini soal mudah. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya, oh ini jawabannya. Tadi nggak ada jawabannya, sekarang ada jawaban. Oke, sekarang silakan. Yang bisa jawab berarti kalau cewek dia cantik, kalau cowok dia ganteng. Kalau nggak jawab berarti dia nggak cantik dan nggak ganteng. Ayo dijawab. Dioksun. Keren namanya. Mas Deo. Selain Mas Deo, ada lagi yang menjawab? Sama semua jawabannya. Kok nggak ada yang menjawab? Aduh. Kok nggak ada yang menjawab kelainan kromosom sih? Siapa tahu dia kelainan kromosom membuat bentuk tangannya nggak benar gitu kan? Siapa tahu dia kurang vitamin gitu kan? Vitamin C, cinta. Astagfirullah. Nah, lanjut. Siapa nih? Yang terakhir jawab. Mbak Sri Wahyuningsih. Mbak Sri Wahyuningsih, kenapa jawabannya B, Mbak? Iya, Pak. Apa? B ya? Kenapa B jawabannya? Karena itu. Oh ya. Karena terlihat tangan kirinya terkulai dengan posisi aduksi, endorotasi lengan kiri, dan pergelangan tangan kiri di posisi ekstensi. Oke. Itu dislok. Ya. Karena dalam clue-nya dia sudah ada keterangan terlihat tangan kiri terkulai. Terkulai itu apa sih? Nggak berdaya gitu ya. Dengan posisi aduksi, endorotasi lengan kiri dan pergelangan tangan kiri di posisi ekstensi. Nah, ini kan dalam posisi dia tidak berdaya sebenarnya tangannya dan tidak memiliki kekuatan. Dalam posisi ini juga glenohumeral, ya, kaput humeri dalam keadaan lepas. Kaput humeri dia lepas dari glenohumeral. Glenoidale. Nah, maka dari itu diagnosa yang paling tepat yaitu adalah dislokasi artikulasio glenohumeral. Oke, baik. Kok jauh lebih baik ya, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Benar nggak jawabannya? Oh, benar. Oke. Gampang nih. Wih, cepet.
Cepet. Kok tahu jawabannya? Apa udah pernah di ini lah? Udah pernah ditayangkan kah soal ini? Kok cepet jawabannya? Kayak hafal soal gitu dia. Oke, baik. Dari soal ini, teman-teman, pemeriksaan apakah yang tepat untuk mengetahui adanya gangguan sensorik? Oh, saya lupa tadi. Di awal, bahwa ada poin yang harus kalian PR lagi ya di rumah, bahwa kalian harus mengetahui terkait dengan alat ukur ataupun pengukuran yang digunakan oleh fisioterapi anak. Ini biasanya apa sih? Nah, di sini menurut fisioterapi pasti sensorik sih. Apakah alat ukur yang tepat? Antropometri tidak, karena antropometri ini adalah untuk mengetahui panjang dari panjang tungkai, panjang lengan, lingkar segmen, dan lain-lainnya. Itu antropometri. Lalu diagram Holton bukan juga, karena ini untuk menentukan kekuatan otot. Manual muscle testing juga untuk kekuatan otot. FAST untuk nyeri. Kok berusia 40 tahun ya? Ini pasien anak atau pasien apa ini? 40 tahun, sorry. Ini yang membuat soalnya salah masukin soal nih. Seharusnya soal pediatri ya. Jawabannya lebih tepat adalah stereognosis dan barognosis. Nah, ini adalah suatu alat ukur untuk pemeriksaan sensoris. Stereognosis ini biasanya menggunakan metode kasar halus, tajam tumpul, lalu dia gunakan kuas, dia menggunakan sikat, gitu ya. Sementara barognosis ini adalah dia melatih kemampuan motorik disertai juga dengan proprioseptif. Nah, kalau proprioseptif kan berarti salah satu sensorik juga untuk mengetahui kemampuan dia memahami dari kemampuan geraknya. Dia mampu enggak mengimajinasikan dari suatu ekstremitasnya atau komponen tubuhnya, barognosis. Nah, itu ya. Jadi untuk sensoris itu adalah stereognosis dan barognosis yang paling tepat. Selanjutnya. Nih pertanyaannya. Habis. Monggo, ada pertanyaan nggak? Habis. Ternyata. Ada pertanyaan teman-teman terkait dengan pediatri? Pediatri aja loh nanya ya, jangan kardio. Ada pertanyaan? Mbak Safira mau nanya, Mbak Saf? Ada yang mau nanya. Siapa nih? Siapa ya? Aduh, suaranya maaf, di tempat saya putus-putus, Mbak Indarti. Halo? Halo, gimana Mbak Indarti Amar? Wah, suaranya nggak terdengar. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Monggo, silakan. Ada yang mau bertanya? Mbak Safila mungkin mau bertanya, Mbak Safila. Baik, Bapak. Mungkin sambil menunggu Mbak Indriati, ya, izin bertanya, Bapak. Halo? Ada suara saya, Bapak, ya, terdengar? Iya, tanya aja. Oh iya. Dengar. Jadi, jangan nanya susah loh. Misal ada soal di situ dikatakan bahwa si anak tersebut mengalami kelemahan pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kemudian si anak tersebut didiagnosa CP. Nah, CP tersebut itu merupakan CP quadriplegi ataupun body full. Bentar, Pak. Saya lihatkan. Soalnya kayak gimana? Jadi soalnya juga nggak terlalu lengkap sih, Pak. Cuman kayak masih bingung antara dua jawaban ini. CP tapi lumpuh keempat anggota gerak. Itu CP quadriplegi atau total body involvement. Kalau pembahasannya ini CP, biasanya itu dikategorikan sebagai quadriplegi sih, Mbak. Quadriplegi. Nah, itu lebih jelasnya diagnosanya apa di sana?
Diagnosanya CP, Pak. Cerebral palsy aja ya. Lumpuh Cerebral keempat palsy aja. anggota gerak. Jadi masih bingungnya antara CP quadriplegia atau total body involvement. Involvement. Quadriplegia. Oke. Jadi ya pembagian segmen dari tupuk tapi dari lesi area yang bermasalah pada anak itu sebenarnya hanya 2, yaitu diplegi sama quadriplegi. Ini kalau terkait dengan cerebral palsy. Hanya 2 itu saja. Karena dia tidak ada homoplegi, dia tidak ada hemiplegi. Dan kondisi lainnya. Jadi kalau CP itu dia hanya membahas 2 saja, yaitu quadriplegi dan diplegi saja. Itu yang sering keluar dalam soal UKOM. Gitu. Karena faktanya seperti itu. Ya mungkin kalau misalnya kita melihat dari fungsi homunculus atau primary motor cortex, mungkin beberapa waktu yang lalu saya pernah menjelaskan ya di grup belajarnya. Kalau misalnya terkait dengan motor cortex, kita tahu letak lesi area yang bermasalah di mana, maka kita akan bisa menentukan dia diagnosanya apa. Semakin besar korteks areanya, maka kategorinya adalah quadriplegi. Tapi misalnya ternyata permasalahannya hanya ada di tengah saja dari topik lesi areanya, berarti dia permasalahannya adalah diplegi. Sementara dia tidak mungkin hanya satu sisi saja yang bermasalah. Karena ini bukan kondisi stroke, ini beda. Kalau cerebral palsy ini kanan kiri kena. Tapi kalau misalnya cerebral palsy, dia wajib kanan kiri, nggak mungkin salah satu yang terkena. Gitu, Mbak. Siap, Bapak. Terima kasih. Baik. Di sini jadi kalau CP pembahasannya cuma 2 itu, Mbak. Cuma diplegi sama quadriplegi, tidak ada yang lain. Oke, baik Bapak. Terima kasih sudah jelas. Nah, ada lagi, Mbak Safila? Sampai Bapak. Di sini ada yang ingin bertanya Bapak dari Mas Pri yang raise hand dan banyak yang bertanya di kolom komentar. Bacakan dulu aja, Mbak. Mungkin dari Mas Pri dulu ya Bapak yang di sini sudah raise hand dulu. Ya, boleh, silakan. Silakan Mas Pri bisa langsung bertanya saja. Ya. Selamat malam Pak Adnan. Siapa ini? Waalaikumsalam Pak Pri. Ya, saya Pak. Ya Allah. Ya. Mohon dijelaskan tentang ini Pak, pemeriksaan fungsional antara GMFM dan DDST. Lah itu penggunaannya seperti apa Pak? Jadi tentang pengukuran kemampuan fungsional motorik itu antara GMFM sama DDST. Nah itu penggunaannya pas mungkin bayinya seperti apa. Nah itu yang mungkin masih agak bingung. Atur suwun Pak Adnan. Jadi dua-duanya itu terkait dengan motorik kasar bisa Pak. Nah tapi yang membedakan itu adalah kalau misalnya dia itu sudah didiagnosa dan ada keterangan dan pembaca soal dia melihat bahwa itu kasusnya adalah sistem saraf pusat, berarti alat ukur yang digunakan tidak bisa DDST, tapi adalah GMFM. Sementara apabila permasalahannya adalah sebatas delay development atau hanya sekedar pingin tahu kemampuan motorik kasar anak normal, maka menggunakannya adalah Denver. Karena Denver itu dia masih menggunakan usia. Sementara GMFM itu tidak ada patokan usia. Jadi semua usia cerebral palsy kemampuannya sama. Yaitu menggunakan GMFM. Yang membedakannya adalah nanti dimensi A, B, C, dan D. Gitu Pak. Nah kalau Denver dia harus pakai usia. Dia menjelaskan keterlambatan. Jadi interpretasinya itu ada keterlambatan tumbuh kembang kalau di Denver atau di DST. Tapi interpretasi dari GMFM adalah kemampuan anak berada di dimensi sekian. Gitu Pak. Bisa dimengerti Bapak? Makin pusing? Iya. Atau gimana? Ya.
Intinya gini, kalau misalnya ada kasus soalnya itu cerebral palsy, maka jawabannya adalah GMFM. Jangan jawab DDST. Prinsipnya gitu. Kalau misalnya belajar lagi nih, GMFM dan DDST nih, gitu kan ya. Jadi intinya, kalau misalnya ada soal cerebral palsy atau permasalahan sistem saraf pusat dan bertanya tentang motorik, maka jawabannya adalah GMFM. Oke? Tapi kalau misalnya dia adalah delay development, atau Bapak berpikir bahwa, oh ini kemungkinan keterlambatannya nggak jauh gitu, paling sebulan 2 bulan aja. Kayak misalnya merangkak di usia 8 bulan. Tapi dia baru merangkak di usia 10 bulan. Contohnya itu. 8 dan 10 kan masih dekat ya. Jangan langsung menggunakan GMFM, tapi gunakanlah DDST atau Denver. DDST dan Denver sama. Prinsipnya hanya itu saja. Nggak usah berpikir rumit. Siap. Oke. Terima kasih Pak Nan. Tapi kalau Pak Teguh ngerti lagi nggak tentang GMFCS? Biasanya mahasiswa sering terbalik antara GMFCS dengan GMFM. Itu beda. Nah, apalagi itu Pak? Kalau misalnya dia bertanya tentang kemampuan level, jadi level dia bisa berjalan sendiri, level dia bisa menggunakan tongkat, level dia membutuhkan bantuan orang lain, dan level dia membutuhkan robotik, itu pakainya GMFCS tulisannya Pak. Jadi kalau misalnya di manakah level anak dalam kemampuan kemandirian, nah kemandirian, berarti kemandirian ya, motorik tapi kemandirian. Jadi dia bisa berjalan, dia bisa transfer dan ambulasi, tapi butuh bantuan. Berarti itu jawabannya adalah GMFCS. Tapi kalau misalnya dia melakukannya sendiri, berarti jawabannya adalah GMFM. Clue-nya itu saja. Nah, GMFCS dan GMFM itu berkaitan dengan cerebral palsy. Biasanya ditanyakan dalam kasus cerebral Mungkin palsy. singkatannya Pak, GMFCS Pak, apa Pak? Apa ya? Sebentar Pak, saya lupa juga Pak. Ya. GMFCS, Gross Motor Function Classification System, gitu ya. Nanti di Google pasti nemu kok Pak gambar-gambarnya Pak. Ada kok Pak di Google Pak, banyak Pak. Monggo silakan. Siap. Terima kasih. Sukses. Iya. Karena saya nggak asing sama suaranya. Guru saya ternyata. Saya diuji sama guru saya sendiri. Ya. Kan Bapak senior saya, Pak. Ya, lanjut ya. Siapa? Mbak Safira bisa dibacakan dulu soalnya, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Teguh atas pertanyaannya. Di sini ada 3 pertanyaan nih Pak. Dari Mbak Niken dulu. Bapak, mohon maaf Pak, boleh jelaskan tentang cross extension reflex dan flexi withdrawal. Karena kemarin sempat ada soal seperti itu Pak. Saya belum paham perbedaan kedua refleks tersebut. Begitu Bapak. Jadi cross extension dan flexi withdrawal. Oke. Cross extension dan extensor withdrawal. Dua-duanya sama terkait dengan ekstensi pada terangnya. Tapi yang membedakan adalah bentuk dari aksinya. Kan tadi saya membahas dalam refleks itu ada aksi dan reaksi. Reaksinya sama, yaitu dia adalah mengekstensikan dari tubuhnya. Tapi aksinya yang berbeda, reaksinya sama. Aksinya kalau extensor withdrawal itu kita memposisikan ekstensi pada ekstremitasnya, maka dia akan mengikuti terangnya dalam posisi ekstensi. Tapi kalau satunya lagi tadi apa? Extensor withdrawal dan apa Mbak? Tadi Mbak? Apa tadi? Extensor withdrawal dan cross extension reflex. Nah, cross extension reflex itu adalah aksinya pada saat kita memberikan stimulasi yang ada di belakang punggung si anak, maka dia akan bereaksi ekstremitas dan terangnya untuk melakukan ekstensi. Gitu Mbak Niken. Jadi aksinya yang berbeda Mbak Niken, reaksinya sama. Tujuannya sama juga, yaitu untuk mengekstensikan tubuh si anak.
Gimana Mbak Niken? Saya carikan gambarnya ya. Extensor withdrawal. Nggak ada gambarnya gitu. Mbak Niken bagaimana bisa membalas pertanyaan saya? Membalas pertanyaan. Bisa merespon jawaban saya, Mbak Niken? Mohon maaf Pak Adnan, untuk yang flexi withdrawal tadi gimana Pak? Oh, flexi withdrawal. Kasus yang berbeda sih sebenarnya. Cross extension reflex. Ya, cross extension reflex itu aksinya adalah pada saat kita memberikan stimulus sentuhan, goresan pada area lumbal si anak, terang dan lumbal si anak, maka reaksinya dia akan mengekstensikan tubuhnya. Sementara kalau ada extensor withdrawal, kita memposisikan ekstensi, posisi apa sih namanya, tengkurap pada si anak, lalu kita mengekstensikan ekstremitasnya, ekstremitas bawahnya, maka secara otomatis dia akan mencoba untuk mengangkat kepalanya. Itu perbedaan dari extensor withdrawal dan cross extension reflex. Sementara flexor withdrawal adalah kemampuan pada saat si anak kita memfleksikan ekstremitas bawahnya, dia pun juga akan mengikuti fleksi pada lumbalnya, lumbal dan perangnya. Begitu juga pada saat kita memfleksikan lumbal dan perangnya. Maka ekstremitas bawahnya dan ekstremitas atasnya dia akan mengikuti untuk fleksi juga. Jadi ada beberapa poin nih Mbak. Ada poinnya itu adalah tadi extensor withdrawal, lalu ada flexor withdrawal, dan ada cross extension reflex. Jadi yang saya bahas barusan ada 3 refleks nih Mbak. Bisa dimengerti Mbak? Nggih, sampun Pak. Berarti hampir mirip kayak TNR ya Pak ya? Buat yang flexi withdrawalnya. Kayak TLR. Oh iya. Kalau TLR itu dia kita posisikan memegang. Jadi tangan dan kakinya itu dalam posisi dia menggantung. Itu TLR. Oke? Kita pegang dulu. Ya. Contoh deh. Anggap bayi ya. Ini bayi. Sorry Mbak. Bisa lihat gambar saya Mbak. Ini bayi. Jadi ini dia posisi tengkurap. Jadi itu tengkurap. Kaki dan tangannya dalam posisi menggantung. Saya memegang hanya bagian di dadanya saja. Itu TLR. Dan reaksinya adalah dia mengekstensikan kepala, terang, dan lumbal. Kakinya juga mengangkat. Itu TLR. Tapi kalau misalnya extensor withdrawal, dia dalam posisi tengkurap di lantai. Bagaimana Mbak? Oke Pak, paham Pak. Ya, oke. Reaksinya seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Mbak Niken. Nanti mudah-mudahan ada waktu buat kita diskusi ya Mbak Niken. Oke, ini pertanyaan dari berikut siapa Mbak? Mbak Safila. Mbak Syah di sini Pak. Ada Mbak Syah. Mbak Syah di sini. Sama pertanyaan. Bapak mohon dijelaskan, bisa dibantu jelaskan karena saya masih bingung antara perbedaan refleks TLR, STNR, ATNR. Begitu Bapak. TLR itu yang tadi Mbak yang barusan saya jelaskan. Jadi pada saat kita menengkurapkan anak dengan posisi menggantung, secara otonom kepalanya dia akan mengekstensikan tubuhnya, gitu ya. Itu TLR. Itu TLR untuk ekstensi. Lalu ada TLR untuk posisi fleksi. TLR posisi fleksi itu pada saat kita memegang si anak dengan bagian perut, lalu kita memberikan sedikit stimulasi di bagian perutnya, maka dia akan fleksi. Jadi ada 2 Mbak refleks TLR itu. Ada TLR fleksi dan ada TLR ekstensi. Jadi pegangan kita sama-sama ada di bagian dada dan perutnya dia, perut si anak. Reaksi untuk TLR ekstensi adalah mengangkat kepala. Tapi
Ada reaksi TLR fleksi adalah pada saat dia memfleksikan kepalanya, lehernya, maka semua bagian ekstremitasnya dia juga akan fleksi. Gitu. Saya carikan gambarnya ya Mbak ya. Sebentar Mbak. Saya bisa share screen lagi nggak ya? Bisa ya. Oke. Gini Mbak. Jadi ada TLR untuk ekstensi dan ada TLR untuk fleksi. Kedua-duanya bisa muncul bersamaan dalam satu waktu. Ya. Jadi pada saat kita memegang, kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada si anak. Pada saat dia memfleksikan kepalanya, dia akan memfleksikan juga bagian kakinya. Aduh, pulpen saya mana tadi? Dia akan memfleksikan kakinya. Ya. Dia memfleksikan kepalanya, maka dia akan memfleksikan kakinya. Begitu juga dengan perangnya, dia akan mencoba untuk fleksi. Tapi ada TLR untuk dia ekstensi. Di mana pada saat dia mengekstensikan kepala, perangnya dia juga ekstensi, dan ekstremitasnya dia juga ekstensi. Tergantung stimulus tambahan kita yang diberikan ada di mana. Apakah bagian atas lebih dominan dan ataukah bagian bawah dominan. Pak, apakah semua ini ada pada anak? Tidak. Tidak semua anak memiliki refleks ini. Terutama anak dengan gangguan permasalahan sistem saraf pusat. Biasanya anak dengan gangguan sistem saraf pusat, pada saat kita posisikan seperti ini, dia tidak ada reaksi keduanya, satu ataupun dua. Dia akan ada reaksi yaitu tangannya jatuh ke bawah dan kakinya jatuh ke bawah. Begitu juga dengan kepalanya jatuh ke bawah. Artinya kalau misalnya ketiga komponen ini, kepala, tangan, dan kakinya langsung jatuh ke bawah, dia tidak memiliki refleks TLR sama sekali. Baik TLR untuk fleksi maupun ekstensi gitu. Karena yang dibutuhkan dalam TLR ini adalah otot-otot anti gravitasi. Nah, begitu juga dengan tadi pertanyaannya STNR ya. ATNR asimetrik. ATNR STNR simetrik. ATNR, ini kira-kira kalau dari gambar seperti ini refleksnya apa? ATNR atau STNR? Mbak, tadi siapa ya Mbak yang bertanya Mbak? Mbak Syah. Mbak Syah. Mbak Syah ya. Mbak Syah, kira-kira apa Mbak Syah? Kalau dari gambar ini. Oke, udah ada yang menjawab tuh ya. Sudah ada yang menjawab ATNR di sini. Mbak Afifah, jawabannya ATNR. Iya benar, ATNR. Karena dia asimetrik. Kalau pembahasannya asimetrik, berarti dia akan melakukan rotasi ke kiri ataupun ke kanan. Sementara bagian dari ekstremitasnya, dia akan bergerak, tapi arah yang berlawanan. Bagian kakinya, dia juga akan bergerak. Dia akan melakukan menekuk fleksi gitu ya. Dia akan melakukan fleksi arah yang berlawanan ya. Kepalanya dia menoleh ke arah, saya anggap ya kiri di sini. Tapi tangan dan kaki yang bereaksi adalah kanan. Tapi pada saat STNR aksi yang diberikan itu bukan rotasi, tapi adalah fleksi atau ekstensi. Aksi yang diberikan pada ATNR adalah rotasi. Oke, ini yang membedakannya, Mbak. Yang membedakannya adalah aksi dari pemberian refleks. Saya katakan tadi bahwa dalam memberikan refleks itu ada aksi dan reaksi. Dari aksinya saja dia sudah berbeda. Yaitu aksinya satunya rotasi dan satunya adalah fleksi. Rotasi ya berarti dia asimetrik. Kalau mau yang simetrik, berarti dia harus sejajar. Kalau sejajar berarti ekstensi maupun fleksi. Oke, gitu ya Mbak ya. Itu yang membedakannya. Oke, capek ya. Intan, Maulidia. Intan yang saya tanya tadi, bukan ya? Iya, benar ya. Mbak Intan. Kemarin waktu tryout ada pertanyaan tentang refleks apa yang dapat dimanfaatkan oleh orang tua untuk memakai bajunya. Kira-kira jawabannya apa?
Saya balik bertanya deh. Kira-kira jawabannya apa, Mbak? Kalau dari 3 refleks yang sudah saya jelaskan tadi, ada TLR, ada ATNR, dan ada STNR. Ini ada mahasiswa yang nanya saya juga nih kemarin nih. STNR. Kenapa Mbak Intan? Jawabannya kenapa STNR? Ada ATNR. Jadi jawabannya benar yang mana? ATNR atau STNR? Jawabannya yang benar adalah STNR. ATNR. Kenapa ATNR? Karena pada saat kita cukup dengan menolehkan kepalanya, dia akan terilis sendiri tangannya ke atas. Gitu ya. Jadi kita tidak dalam kondisi spastik. Saya nggak tahu soalnya apakah spastik atau enggak. Jadi pada saat kita menolehkan kepalanya si anak tangannya akan terilis sendiri ke atas dan kesempatan untuk menggunakan bajunya. Begitu juga dengan kakinya. Secara otomatis dia akan terangkat di bagian satu sisi. Pas satu sisinya belum dipakein baju, ya udah tinggal ditolehkan lagi ke sisi sebelahnya. Gitu. Ada bagus nih soal tryout. Soal tryoutnya apa lagi Mbak kemarin Mbak? Waktu EV Mbak. Bagi dong. Kalau ada. Ada lagi Mbak Intan? Nggak apa-apa banyak tanya soal tryout kemarin Mbak Intan. Oke, kayak belum ada pertanyaan lagi. Mbak Safila gimana? Ini udah di jam berapa ini? Sudah jam 21 lebih 8 menit, Bapak. Oh, ya udah tengah malam nih. Oke. Kasihan Mbak Safila belum makan malam. Yuk. Udah ya, Mbak Safila cukup ya? Baik. Masih ada pertanyaan? Ini masih ada, Bapak. Nggak apa-apa, yuk. Kalau misal ada soal kata kuncinya prone laying, fleksi kepala, lengan ekstensi, disertai jawabannya adalah simetrik dong. Fleksi kepala kan soalnya. Iya. Apakah kunci jawaban kami salah? Mbak Syah? Kalau misalnya ada kunci jawaban kami di Quizizz ataupun Ukom salah, kita diskusikan bareng-bareng ya. Yang namanya juga manusia yang mengupload soal biasanya entah itu dia ngantuk atau salah menjawab gitu ya. Ya, jadi itu biasa sering terjadi. Jadi makanya saran saya adalah pada saat ada kunci jawaban salah, teman-teman buat diskusi, buat kelompok diskusi untuk belajar. Oh, hanya memastikan, buat diskusi belajar. Jadi yang sudah didapat di Quizizz setiap hari dan yang sudah dapat tryout, ya saya bersyukur tryoutnya alhamdulillah makin bagus nilainya, walaupun yang mengikuti semakin sedikit. Dari 180 sekarang cuma 70 yang ikut tryout ya. Kemana yang lainnya? Mungkin udah pada Ukom ya. Oke, baik. Yang mudah-mudahan nanti ini UMM, Unisa sama UMS Ukomnya minggu depan ya kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan semuanya lulus first taker, nggak ada yang mengulang lagi. Lalu yang D3 sama D4 kalian persiapan untuk Ukom nanti dalam waktu beberapa bulan, kemungkinan bulan Maret, disertai dengan OSCE, nantinya OSCE nasional, yang udah dipastikan akan ada, gitu, karena beberapa institusi juga sudah menghubungi saya, terutama terkait dengan pelaksanaan OSCE, baik itu yang ada di Solo ataupun di luar Solo, terkait dengan informasi OSCE. Nah, berarti informasi OSCE akan semakin besar kemungkinannya untuk dilaksanakan. Nah, jadi yang belum OSCE mau dipersiapkan OSCE, yang akan Ukom minggu depan dipersiapkan, nggak usah nambah-nambah apa-apa lagi, cukup di review aja yang sudah dipelajari selama beberapa tahun terakhir. Saya cukup Mbak Safila. Mbak Safila ada cicak di belakang, dekat TV ada cicak. Ada cicak lewat tadi. Dan sekarang udah nggak ada. Ya. Pak, mau nanya lagi nih Pak, dari Mbak Intan, izin bertanya boleh tambah lagi Pak? Oke, untuk nilai OSCE. OSCE atau Ukom? Ukom Bapak. Tergantung Mbak, kalau misalnya IPK Mbak Intan itu bagus dulu, semakin aman. 50 pun aman. Karena presentasinya adalah 60 di, nanti kita ngomong sendiri lah ya, 60% di IPK dan 40% di Ukom. Jadi kalau misalnya IPK-nya dulu 4, misalnya 4,
cukup dengan menjawab 45% soal UKOM itu udah lulus. Nah, tapi kalau misalnya UKOM IPK-nya dulu cuma 2 sekian, berarti ya minimal 70 lah untuk dinyatakan lulus. Tapi untuk amannya tryout ya, tryout masih ada satu tryout terakhir dari visioner, itu tryout nanti mudah-mudahan 70% keberhasilannya. Gitu. Pak, untuk penentuan kompeten atau itu diambil dari nilai IPK dan UKOM, ya tadi ya 60% dari IPK dan 40% dari nilai UKOM. Tenang, jangan khawatir. Tapi jangan pula benar-benar tenang dan tidak belajar gitu ya. Tetap harus belajar. Kalau ketentuan sebelumnya sih masih menggunakan IPK ini S1. Tapi kalau misalnya profesi yang sekarang saya nggak tahu, ini nanti tunggu kebijakan dari IV-nya. Biasanya pengumumannya 3 hari sebelum UKOM ketentuannya. Mau dipakainya apa standarnya. Itu berlaku untuk itu berlaku semua institusi karena nasional, Mas. Ya, jadi semua nasional, ya semua yang mengikuti aturan yang ada dari Kemendikbud disertai dengan Kementerian Kesehatan, disertai juga dengan PPIV, disertai juga dengan APTV. Jadi 4 komponen yang menentukan itu. Kemarin infonya memang masih sih. Tadi dikatakan first taker itu kalau sudah diakumulasi semua nilai IPK. Iya, benar. Tapi jangan karena ada pernah error. Jadi tahun lalu itu pernah error. Saya sedikit cerita, sorry ya Mbak Safila, sedikit ganggu jam kencannya malam ini. Mahasiswa ini pintar. Mahasiswa ini cerdas. Dia udah punya pengalaman yang sangat luar biasa juga di praktek. Tapi nggak lulus. Kenapa nggak lulus? Karena dia salah lihat jam. Dia pikir masih 2 jam. Ternyata waktu terus berjalan, nggak sadar dia tinggal 30 menit. Jadi dia kerjanya santai aja. Akibatnya dia hanya mengerjakan setengah soal. Kasus pertama, itu terjadi benar-benar loh. Akibatnya dia nggak lulus. Lalu kasus yang kedua, karena nggak terbiasa di depan layar, sakit matanya. Dan nggak tahu apesnya dia nggak bawa kacamata. Nggak lulus juga. Dan kasus yang ketiga, jangan sampai, karena kemarin waktu tryout, banyak yang melakukannya, ketiduran. Jangan sampai ketiduran. Ya, jangan sampai ketiduran, karena kalau udah ketiduran itu mending dimanfaatkan waktunya untuk mereview soalnya lagi, gitu ya. Jadi ada 3 kasus tahun lalu, ada mahasiswa yang tidak lulus. Yang satunya itu adalah dia permasalahan melihat waktu, lalu yang kedua adalah dia sakit mata, matanya tidak kuat dan tidak mampu untuk melihat menggunakan kacamatanya ketinggalan gitu ya. Lalu yang ketiga adalah mahasiswa yang ketiduran. Jadi monggo dipersiapkan semuanya teman-teman. Persiapkan ininya sih, endurance-nya sih. Endurance tulang belakangnya dan endurance matanya. Saya rasa untuk knowledge-nya kalian, saya yakin pasti di atas rata-rata saya, gitu ya. Oke, Mbak Safila, saya tutup aja Mbak Safila. Terima kasih banyak. Oke. Ya. Sudah. Mungkin kalau ada yang bertanya lagi bisa di grup ya. Kita ramaikan grup aja di sana. Mungkin dari teman-teman semua ada pertanyaan soal-soal yang mungkin masih bingung, bisa diskusikan saja di grup nantinya. Baik, sebelumnya tadi Pak Adnan mungkin ada tambahan closing statement lagi sebelum UKOM. Semangat berjuang. Oke, siap Pak. Oke, ini Pak kursi, mohon maaf. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul malam di sini, semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Diskusi pada malam hari ini luar biasa sekali. Next time mungkin kita bisa diskusi lagi lewat grup ya. Terima kasih juga kepada Pak Atan karena sudah menyempatkan waktunya. Semoga ilmu yang diberikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan dapat lulus UKOM 100% nantinya. Amin. Oh iya, benar Mbak. Saya harap kita tidak bertemu lagi. Oh iya. Atau kalian tidak usah mendaftar lagi.
karena harapan saya kalian lulus semua. Jadi kalau yang daftar lagi berarti dia belum lulus, gitu ya. Jadi saya harap semuanya jangan daftar lagi. Oke. Tapi yang belum saatnya UK Oh mungkin iya, bisa kalau daftar belum lagi ya kok Pak yang ya. monggo silakan daftar lagi, nggak apa-apa. Ayo teman-temannya. Siap. Promosi. Oke. Cukup sekian. Terima kasih banyak Pak Adnan, Oke, Mbak sama-sama. Safila. Ya Mbak Evi. Oke, cukup sekian acara pada malam hari ini. See you, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. See you. Mungkin teman-teman semua bisa bertanya ya di room chat, ramein aja chatnya. Mungkin bisa bertanya terkait soal dan apa lagi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Safila. Bantunya luar biasa. Cakep. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Izin keluar. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dek Dara.